Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen, di mana ceritanya ini sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-339 bertepatan dengan bab ke-1613. Malam itu, grup pelarian Bunkyo di seluruh Tokyo bersatu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dulu mereka akan saling melawan, bahkan saling berebutan, saling bermusuhan, dan saling bertarung saat menjaga sebuah daerah kekuasaan. Sekarang mereka semua sudah menjadi kawan seperjuangan yang saling bekerja sama. Semua orang bekerja sama turun ke jalan dan melakukan pencarian dengan heboh, hanya untuk menemukan keberadaan pria misterius yang melumpuhkan Takashi Eiji. Tapi mereka tidak diperintahkan untuk membereskan pria itu, melainkan segera melaporkan pada keluarga Takashi setelah menemukan keberadaannya. Selama menemukan petunjuk yang tepat, akan diberikan $1 juta Amerika Serikat. Wow. Para perusuh biasanya tidak ada banyak kesempatan untuk menghasilkan uang, entah mereka mengumpulkan sedikit biaya keamanan di jalan Peng Yue atau terlibat dalam bisnis wanita. Pendapatan mereka sebenarnya sangat kecil. Di Jepang, bagaimana baru bisa dianggap sebagai perusuh yang sukses? Sebenarnya sangat sederhana. Cukup memiliki sepeda motor berkapasitas besar yang luar biasa. Karena bagi perusuh, sepeda motor yang bagus adalah perlengkapan standar bagi perusuh yang sukses. Ini sama seperti seorang prajurit di zaman kuno memiliki kuda yang bagus, tapi pendapatan sebagian besar perusuh hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan sama sekali tidak mampu membayar biaya sepeda motor berkapasitas besar. Jadi mereka harus berjalan kaki, naik bus, atau kereta bawah tanah untuk bertarung dengan orang lain di jalanan. Adapun mengapa tidak naik taksi, itu karena ongkos taksi di Jepang sangat mahal. Perusuh keluar bertarung dan sebelum sampai ke tempat tujuan, ongkos taksi mungkin sudah lebih dari 1000 RMB dan jauh melebihi kemampuan konsumsi mereka. Karena itu mereka sangat membutuhkan uang. $1 juta Amerika Serikat meskipun dibagi beberapa orang atau puluhan orang itu juga angka yang sangat menggiurkan bagi setiap orang. Jadi perusuh ini langsung turun ke jalan dan berusaha keras memegang ponsel mereka sambil memutar video pemukulan Takashi Eiji sambil mencari sosok Ichen di dalam video. Namun mereka tidak berani mencarinya dengan heboh. Mereka hanya berani mencari dengan mata mereka dengan tenang, karena mereka tahu kekuatan pria ini sangat luar biasa. Jika bertemu dengannya, jangan ragu untuk berbalik dan lari. Lalu laporkan saja ke keluarga Takashi sambil berlari. Pada saat yang sama, beberapa master ninjutsu yang melayani keluarga Takashi juga menembus malam dengan mengenakan pakaian malam. Mereka sangat pandai menyembunyikan tubuh dan napas. Mereka sangat pandai dalam mencari dan melacak secara diam-diam. Mereka adalah salah satu dari sedikit master yang benar-benar bisa lewat tanpa meninggalkan jejak. Bagi master ninjutsu kelas atas, mereka bahkan bisa melakukan sampai tahap di mana mereka berlari di depan dan dikejar oleh anjing polisi di belakang. Lalu dalam beberapa langkah, anjing polisi akan kehilangan semua petunjuk. Namun meskipun mereka pandai menyembunyikan keberadaan mereka, tapi jika berbicara tentang kekuatan serangan, mereka masih jauh lebih buruk daripada master ilmu bela diri dan master kekuatan internal Tiongkok. Tetapi bagaimana juga, meskipun kekuatan absolut mereka mungkin tidak sebanding dengan master kekuatan internal Tiongkok, tapi kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak boleh diremehkan, karena mereka sangat pandai menggunakan serangan fatal. Misalnya sangat pandai menggunakan belati beracun, panah jarum, dan pistol panah. Mereka paling suka melakukan serangan diam-diam dan memberikan kejutan yang tidak terduga pada lawan. Jadi rata-rata master yang kurang waspada sangat mungkin masuk ke dalam jebakan mereka dan mungkin akan mati kapan saja dengan tidak jelas.
Tugas para master ninjutsu ini adalah menemukan Yichen dan mengawasinya secara diam-diam setelah keluarga Su meninggalkan Jepang atau sebelum Yichen meninggalkan Jepang. Mereka harus membunuhnya. Namun, para master ninjutsu ini juga tidak mudah untuk menemukan Yichen. Yichen tidak meninggalkan petunjuk apapun di tempat kejadian. Mereka hanya bisa memeriksa keberadaan Yichen perlahan-lahan melalui sistem pemantauan Tokyo terlebih dahulu. Larut malam, batch pertama bahan baku yang disiapkan oleh Kin Geng tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, segera dibongkar dan melewati ke pabean, lalu akan dikirim ke proses produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan kecepatan tercepat. Karena Wei Liang dan Kobayashi Ichiro sudah dilatih selama sehari di area produksi Kobayashi Pharmaceutical Tokyo, jadi setelah bahan baku tiba di area produksi, akan langsung memasuk ke proses produksi dan mulai memproduksi pil pencernaan Jiusuan. Selain itu, Wei Liang juga mematuhi permintaan Yichen dan mengajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Jepang untuk langsung mengubah nama pil pencernaan Kobayashi menjadi pil pencernaan Jiusuan. Dengan begitu, setelah produksi percobaan berhasil, pil pencernaan Jiusuan bisa langsung dipasarkan selayaknya pil pencernaan Kobayashi di Jepang dan negara-negara yang pernah berada dalam cakupan pil pencernaan Kobayashi. Saat produksi percobaan, Chen Jekai meminta bawahannya mengantarnya ke rumah Kobayashi Ichiro untuk menjemput Yichen ke lokasi produksi. Begitu Yichen masuk ke dalam mobil, Chen Jekai berkata dengan gugup, "Tuan muda, mengapa Anda berurusan dengan tuan muda pertama keluarga Takashi?" Yichen mengurutkan keningnya dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Chen Jekai buru-buru berkata, "Ada orang mengambil video Anda menghajarnya dan mempostingnya. Sekarang sudah tersebar di seluruh Jepang. Anda terkenal di Jepang." Yichen mengurutkan kening. Belum 2 jam dan sudah menyebar ke seluruh Jepang. Chen Jekai tidak berdaya. "Tuan muda, pikirkanlah tentang seberapa cepat pembicaraan tentang Liu Guang dan Liu Ming tersebar di platform video pendek dalam negeri. Ada lebih dari 1 miliar orang di Tiongkok dan dalam pembicaraan itu menjadi viral dalam waktu kurang dari setengah jam." Yichen mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimanapun industri internet dalam negeri sangat kuat, tapi apakah internet Jepang juga berkembang begitu pesat?" Chen Jekai menghela nafas dan berkata, "Tuan muda, meskipun Jepang tidak berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Jepang masih merupakan negara maju yang mapan. Meskipun internet mereka belum berkembang seperti negara kita, tapi dalam hiburan video masih lumayan bagus. Orang-orang muda yang tidak memiliki kegiatan apapun sepanjang hari selain minum arak, makan dan jalan-jalan adalah bermain dengan ponsel." Saat berbicara, dia menunjuk ke beberapa anak-anak muda yang berjalan berdampingan di sisi jalan di luar jendela dan berkata, "Tuan muda, lihatlah bocah-bocah itu berjalan saja bermain ponsel. Mereka bahkan tidak melihat jalan. Hal-hal seperti ini ditemukan di Tokyo beberapa kali dalam sehari. Aku merasa orang-orang ini 80% sedang menonton video Anda." Yichen bertanya, "Apakah kamu memiliki perangkat lunak video pendek Jepang? Carilah videonya dan biarkan aku melihatnya." Chen Jekai buru-buru mengeluarkan ponsel dan mencari videonya dan memberikannya kepada Yichen. "Tuan muda, lihatlah." Yichen melihat video itu dan melihat dirinya agak buram dan dalam video itu. Dia baru merasa lega dan berkata, "Untungnya videonya tidak begitu jelas. Kalau tidak akan merepotkan jika seseorang yang kenal denganku melihatnya. Saat datang kemari, aku masih mengatakan pada istriku bahwa aku membantu orang untuk melihat Feng Shui. Jika dia melihat video ini, dia pasti akan menanyakan alasannya." Chen Jekai berkata, "Anda bisa tenang tentang ini. Perangkat lunak Jepang tidak kompatibel dengan Tiongkok. Selain itu, video pendek dari Jepang tidak memiliki pengaruh yang besar di negara kita." Yichen bertanya padanya, "Kamu yakin?" Chen Jekai mengangguk. "Yakin. Di platform video pendek dalam negeri kita hanya segelintir orang yang serius membuat konten. Sebagian besar sisanya adalah sekelompok pengamat yang mengikutinya. Saat sebuah video viral, akan ada banyak orang yang akan mengikutinya. Dan juga paling-paling bajingan sialan yang memainkan peran anak orang kaya, yaitu sekelompok penipu yang siaran langsung untuk menjual barang-barang tidak berguna." Yichen sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mempedulikan orang-orang ini. Kamu telepon Tang Xihai. Bagaimanapun juga, videoku ini tidak boleh tersebar ke dalam negeri." "Baik, Tuan muda."
Di bawah pengelolaan Willy yang secara keseluruhan jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan cepat selesai memproduksi pil pencernaan Jiusuan. Chen datang ke area produksi Kobayashi Pharmaceutical pinggiran kota Tokyo dan dia sendiri yang melakukan pemeriksaan kualitas setelah memastikan pil pencernaan Jiusuan yang baru diproduksi tidak ada perbedaan apapun dengan pil pencernaan Jiusuan yang diproduksi di Jinling. Dia menginstruksikan William, kamu harus memastikan jalur produksi Tokyo mempertahankan kecepatan seperti saat ini dan bekerja lembur untuk memproduksi. Saat orang-orang berhenti, mesin tidak boleh berhenti. Kita harus menghasilkan sejumlah besar produk jadi dengan cepat. Baik Mas Sergi, William segera mengangguk dan bertanya, oh iya Mas Sergi, lalu kapan pil pencernaan Jiusuan kita akan dipasarkan secara resmi di Jepang? Chen berkata, tidak terburu-buru untuk pemasaran resmi. Kita masih harus menyesuaikan komponen jalur produksi di Yokohama, Nagoya, dan Osaka, kemudian mengumpulkan sejumlah produk jadi. Pada saat yang sama, kita juga harus bersiap untuk melakukan promosi di Jepang agar konsumen di Jepang bahkan di seluruh Asia mengetahui pil pencernaan Kobayashi sudah ditingkatkan sepenuhnya dan namanya juga sudah diubah menjadi pil pencernaan Jiusuan. Resepnya juga sudah ditingkatkan dan efeknya setidaknya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Setelah selesai promosi, penjualan baru akan dimulai. William buru-buru berkata, baik Mas Sergi, setelah menyelesaikan proses produksi, aku akan segera mengurus masalah promosi. Chen menjawab dan berkata, karena percobaan produksi di sini sudah berhasil, kalau begitu kita bisa pergi ke Yokohama besok. William mengangguk dan berkata, Mas Sergi, aku akan menyisakan seorang insinyur di sini yang bertanggung jawab untuk pengawasan. Kita akan berangkat besok pagi. Chen menoleh ke arah Kobayashi Ichiro di sebelahnya dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk kembali. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya kamu bisa menjalani kehidupanmu dengan baik atau tidak. Itu tergantung bagaimana kinerjamu di Jepang. Proses produksi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, aku akan memotong dividenmu dan membuatmu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang Kobayashi Ichiro sudah memberikan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical pada Chen dan 10% saham miliknya tidak bisa mengambil keputusan apapun di Kobayashi Pharmaceutical. Sebagai pemegang saham terbesar dan pemilik mutlak, Chen memiliki semua kekuasaan pengambilan keputusan atas perusahaan. Dengan kata lain, jika Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan 10 miliar RMB tahun ini, Chen ingin menarik semua keuntungan Kobayashi Pharmaceutical dan mentransfer ke farmasi Jiusuan. Kobayashi Ichiro juga tidak bisa melakukan apapun. Pada saat itu, semua keuntungan ditarik dan tentu saja dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dalam bentuk dividen. Dia juga tidak bisa melakukan apapun jika hal itu terjadi. Karena itu pilihan terbaiknya sekarang adalah bekerja keras dengan jujur untuk Chen. Dengan begini, setelah Chen membiarkan Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan uang dengan memproduksi pil pencernaan Jiusuan, juga akan dengan murah hati melepaskan sebagian dari dividen keuntungan kepadanya untuk memastikan dia bisa menikmati kehidupan mewah di Jepang tanpa mengkhawatirkan uang selamanya. Kobayashi Ichiro sudah dipenjara sangat lama di dalam kegelapan, jadi dia sangat menghargai kehidupannya saat ini. Saat mendengar Chen mengatakan ini, dia buru-buru berkata, Tuan tenang saja, kedepannya aku adalah pesuruhmu. Aku akan pergi kemanapun yang Anda minta dan melakukan apapun yang Anda minta. Chen baru mengangguk dengan puas. Setelah melihat produksi di lokasi sudah beres dan kualitas produksi juga memenuhi standar, Chen juga tidak tinggal lebih lama dan berkata pada Chen Jekai dan William, baiklah kita kembalilah untuk beristirahat, besok masih harus pergi ke Yokohama. Saat meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, Chen Jekai berjalan dengan cepat ke depan untuk membantu Chen membuka pintu mobil. Chen hendak masuk ke mobil dan baru saja menginjakkan satu kaki ke dalam mobil, sosok tiba-tiba terhenti selama beberapa detik. Chen Jekai buru-buru bertanya, Tuan muda, ada apa dengan Anda? Chen sedikit menyeringgit, kemudian berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah berbicara, dia masuk ke mobil. Lalu sekelompok mobil keluar dari lokasi produksi dengan rapi. Pada saat ini ada 4 pria berpakaian hitam
berbaring berdampingan di atap sebuah bangunan di seberang Kobayashi Pharmaceutical. Keempat orang ini dilengkapi dengan peralatan berwarna hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Topi hitam, pakaian hitam, sepatu hitam, mereka bahkan mengenakan sarung tangan hitam. Apalagi peralatan hitam semacam ini sangat berbeda dari kain hitam pada umumnya. Kain hitam biasa hanya hitam, tapi hitam pada tubuh mereka benar-benar hitam secara menyeluruh, seperti lubang hitam. Sebenarnya alasan peralatan hitam ini memiliki efek seperti ini terutama karena lapisan bahan super hitam dengan indeks bias cahaya yang sangat rendah melekat pada bagian luarnya. Nama ilmiah dari material super hitam ini adalah tabung nanokarbon. Reflektivitasnya terhadap cahaya hanya 0,035%, yaitu 0,5 dari 10.000. Ini merupakan material terlengkap yang dibuat umat manusia sejauh ini. Pakaian yang dilapisi dengan material ini saat berada di lingkungan dengan penerangan buruk hampir tidak mungkin melihat dengan mata telanjang. Jadi bagian para ninja yang pandai menyembunyikan keberadaan mereka, material berteknologi tingkat ini hanyalah Injil mereka, dan mengenakan pakaian seperti ini bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bersembunyi. Saat ini salah satu pria berkata, "Kakak senior, tadi pria itu berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Aku lihat melalui teropong dan sepertinya sudut matanya melihat ke arah kita. Apakah dia sudah mengetahui keberadaan kita?" Pria berpakaian hitam yang dia panggil kakak senior berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Jarak lurus antara kita dan dia lebih dari 800 meter, bahkan sudah melampaui jangkauan efektif kebanyakan senapan menembak runduk. Selain itu, posisi kita sekitar 30 meter lebih tinggi dari pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui keberadaan kita?" "Benar," pria di posisi paling kiri berkata sambil mencibir. "Anak ini hanya sedikit bisa bertarung. Kemungkinan dia adalah master di Tiongkok. Namun, master kekuatan internal mereka juga tidak begitu hebat. Paling-paling kekuatan tempur mereka lebih hebat. Tidak mungkin bisa menemukan keberadaan kita dalam jarak sejauh ini." Orang sebelumnya bertanya, "Kakak senior, pemimpin keluarga tidak mengizinkan kita melakukan apapun kepadanya sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kakak senior itu berkata, "Aku dan adik junior berdua mengikuti mobil mereka dengan para motor. Kalian berdua mengemudi dan dengarkan instruksiku di alat komunikasi." 3 orang lainnya setuju dengan serempak. Segera setelah itu, kakak senior dan 1 orang lainnya membongkar 1 set paramotor yang juga dicat dengan material super hitam dari atas gedung. Lalu kemudian pria itu menyalakan mesin paramotor. Setelah paramotor gelap diterbangkan angin, mereka langsung lepas landas dari atap gedung dan menghilang di malam yang gelap. Pada saat ini, Yi Chen yang berada di dalam mobil mengerutkan kening. Tepat sebelum masuk ke mobil, dia dengan tajam merasakan ada orang yang mengintai di sekitar. Bagaimanapun, dia mendapatkan keuntungan dari kitab 9 misteri, juga mendapatkan batu spiritual yang mempunyai kekuatan spiritual, kemudian memakan banyak permajaan seperti makan cemilan. Jangankan kemampuannya yang sangat hebat, kemampuan penginderaan juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Keberadaan 4 orang di atap gedung di kejauhan tidak hanya sangat tersembunyi, pada saat yang sama napas mereka juga terkontrol dengan sangat baik, tapi masih tidak bisa bersembunyi dari Yi Chen. Yi Chen mau tidak mau memikirkan hal ini dalam hati. Pertama, keempat orang ini bersembunyi di kegelapan. Mereka pasti memiliki niat buruk. Selain itu, 99% mereka datang untuk mengincar dirinya. Kedua, keempat orang ini seharusnya seorang master yang relatif lebih kuat, bukanlah orang biasa. Selain itu,
Keempat orang ini sangat pandai menyembunyikan keberadaan mereka. Karena itu, berdasarkan analisa ketiga poin ini, dia merasa keempat orang itu seharusnya master ninjutsu yang terkenal di Jepang, yaitu ninja. Dan tuan mereka pasti keluarga Takashi yang baru saja dia singgung. Pada saat yang sama, dua para leader yang senyap digelap terbang dengan cepat di ketinggian 200 meter. Para leader yang senyap ini menggunakan baterai litium untuk menggerakkan mesin listrik, jadi tidak ada suara bising yang dihasilkan saat mesin dihidupkan. Selain itu, bilah kipas para glider sudah dirancang dengan sangat teliti dan kebisingan di udara selama operasi kecepatan tinggi juga sangat kecil. Menggunakan peralatan untuk menutupi kekurangan dalam kemampuan juga merupakan arah pengembangan yang konsisten dari ninja Jepang. Pada tahun-tahun awal, ninja Jepang tidak hanya harus berlatih ninjutsu dengan keras, mereka juga harus mahir dalam kimia, karena mereka perlu menyiapkan berbagai peralatan aneh. Di TV, ninja zaman dulu menjatuhkan bola ke tanah dan langsung mengeluarkan asap. Setelah asap hilang, orangnya juga ikut menghilang. Ini sebenarnya bukan adegan fiktif, melainkan keberadaan ninja dalam sejarah. Bola yang digunakan oleh ninja zaman dulu sebenarnya merupakan campuran dari bom asap dan bom peledak yang dibuat dengan metode sederhana. Saat meledak, cahaya kuat yang dihasilkan dalam sekejap akan membuat penglihatan lawan buta sementara, dan asapnya adalah pelindung yang kuat baik untuk mundur. Jadi ketika penglihatan lawan pulih dan asapnya hilang, ninja sudah lama kabur tanpa jejak. Sebenarnya juga belum tentu sudah kabur. Ninja itu seperti bunglon, sangat pandai menyembunyikan keberadaannya sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar. Saat musuh merasa mereka mungkin sudah kabur, para ninja mungkin bersembunyi di pilar rumah atau bersembunyi di belakang musuh, atau mungkin bersembunyi di dalam air dan menggunakan potongan bambu tipis yang biasanya digunakan meniup panah untuk bernapas. Ninja zaman modern menggabungkan pencapaian ilmiah dengan teknologi ke dalam ninjutsu yang memberikan kemampuan bersembunyi yang lebih baik bagi para ninja. Misalnya pakaian dengan material super hitam yang mereka kenakan atau para glider ini, semuanya adalah metode modern mereka. Pada saat ini, dua orang di para glider berkomunikasi satu sama lain melalui intercom nirkabel, dan salah satu dari mereka berkata, "Kakak senior, apakah kita harus mengendalikan sedikit jarak kita? Jangan sampai pihak lain mengetahui keberadaan kita." "Tidak mungkin." Kakak senior itu berkata dengan sangat percaya diri. "Ketinggian kita saat ini adalah 200 meter dari jarak garis lurus dari mereka, hampir 1 kilometer. Pada jarak seperti ini, mereka tidak bisa mendengar suara sama sekali, juga tidak bisa melihat petunjuk apapun. Bahkan jika seorang yang berada tepat di bawah kita melihat ke atas, juga tidak mungkin melihat kita." Pemimpin ninja mengira dia sudah melakukan tanpa ada kekurangan apapun. Tanpa disangka, Yichen masih memperhatikan mereka berdua. Setelah menyadari dirinya sedang diikuti oleh mereka berdua, Yichen tidak bisa menahan senyum menyindir. Tampaknya para ninja ini berniat untuk melakukan sesuatu padanya dan tidak akan melepaskannya. Hanya saja tidak tahu kapan mereka akan mengambil tindakan padanya. Yichen tidak hanya tidak khawatir tentang hal itu, melainkan samar-samar mengharapkannya. Ketika masih kecil, dia pernah menonton beberapa film dan kartun yang berhubungan dengan ninja. Dia lumayan tertarik dengan profesi ninja. Karena itu dia juga sangat ingin bertarung dengan ninja Jepang untuk melihat kualitas ninja yang
dibanggakan Jepang selama ribuan tahun. Jadi dia memutuskan tidak mengubah rencana selanjutnya, tapi selalu memperhatikan pergerakan keempat ninja ini untuk melihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. 20 menit kemudian, sekelompok mobil berhenti di lantai bawah gedung rumah Kobayashi Ichiro. Ichen memasuki gedung dengan semua orang dan berjalan ke lantai paling atas. Pada saat ini, dua ninja yang menggunakan paramotor melayang di langit malam di atas gedung, dan dua orang lainnya juga sudah sampai ke lantai bawah. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.